Halo semuanya, selamat datang di Aulia Champ Education. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai apa sih perbedaan dari jurusan kimia, teknik kimia, dan pendidikan kimia. Nah, untuk tahu selengkapnya simak penjelasan berikut ini ya. Nah, oke. Untuk hal yang pertama akan kita bahas adalah dari segi apa sih yang akan dipelajari di ketiga jurusan tersebut. Untuk yang pertama, jurusan kimia. Di dalam jurusan kimia akan mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan suatu materi. Cabang ilmu yang didalami dalam jurusan kimia ini meliputi kimia fisik, kimia anorganik, biokimia, analitik, dan kimia organik. Jurusan ini merupakan jurusan ilmu murni ya teman-teman. Jadi segala sesuatu penemuan hal baru dimulai dari jurusan kimia. Sebagai informasi, jurusan kimia banyak melahirkan riset-riset loh. Nah, bagi kamu yang tertarik dengan dunia penelitian, cocok nih masuk ke jurusan kimia. Nah, selanjutnya di jurusan teknik kimia, apa sih yang dipelajari di dalamnya? Oke, di jurusan teknik kimia, dilihat dari namanya saja, ilmu ini merupakan cabang dari ilmu teknik. Ya, jika tertarik mengambil jurusan ini, kamu tentunya akan belajar banyak tentang rekayasa pemrosesan bahan mentah menjadi barang yang lebih berguna atau barang jadi ataupun setengah jadi. Nah, contoh sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti proses fermentasi, meliputi pembuatan yogurt, keju, kecap, dan lain sebagainya. Selain itu, di jurusan teknik kimia juga diajarkan untuk merancang teknologi industri kimia, bioproses, dan makanan. Perancangan yang dimaksud adalah merencanakan proses-proses yang terjadi dalam pabrik, seperti reaksi dalam reaktor untuk menghasilkan suatu produk yang diharapkan. Selanjutnya, apa sih yang akan dipelajari di jurusan pendidikan kimia? Nah, terdapat kata pendidikan dalam nama program studinya, pasti ada kaitannya dengan sekolah kan? Ya, jika kamu akan masuk di jurusan pendidikan kimia, maka kamu akan mempelajari cara mengajarkan ilmu kimia ke siswa-siswa. Di sini, kamu juga akan mendapatkan mata kuliah berupa termodinamika kimia, kinetika kimia, struktur dan reaktivitas molekul, hingga microteaching. Nah, selanjutnya parameter kedua yang akan kita bahas adalah gelar yang didapat. Oke, gelar yang didapat untuk jurusan kimia adalah SSI atau Sarjana Sains. Kemudian untuk jurusan teknik kimia adalah ST atau Sarjana Teknik. Sedangkan di jurusan pendidikan kimia adalah SPD atau Sarjana Pendidikan. Oke, parameter yang ketiga adalah masuk fakultas mana sih ketiga jurusan di atas? Oke, untuk yang pertama adalah jurusan kimia. Sebenarnya setiap kampus ini memiliki fakultas yang berbeda-beda ya, tetapi mayoritas jurusan kimia masuk ke dalam fakultas sains dan analitika data atau fakultas MIPA. Jadi dia akan mempelajari ilmu-ilmu murni atau ilmu-ilmu alam. Kemudian untuk jurusan teknik kimia masuk ke dalam fakultas teknologi industri atau FTI. Dan yang terakhir untuk jurusan pendidikan kimia akan tergolong dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Kemudian bagaimana sih prospek kerja dari ketiga jurusan di atas? Nah, para lulusan dari jurusan kimia dituntut untuk dapat mengidentifikasi serta memecahkan masalah ilmiah dengan cara-cara penyelesaian dalam bidang kimia. Contohnya bisa menjadi peneliti, analis laboratorium, QC, maupun R&D. Selain itu, di jurusan kimia terdapat prospek menjadi seorang pengusaha. Contohnya pengusaha kosmetik,
ataupun pengusaha makanan. Seorang alumni teknik kimia dapat memiliki prospek kerja yang cukup luas seperti pada industri proses kimia, bisa dari industri pupuk, industri minyak bumi, kertas, polimer, gas, logam, dan lain sebagainya. Selain itu, juga di industri pabrik pengolahan, proses kimia jasa rekayasa, seperti perancangan proses kimia, pengadaan peralatan pabrik, pengadaan bahan konstruksi, maupun pembangunan pabrik kimia. Jadi, gampangnya teknik kimia ini mempelajari mengenai proses ya. Jadi, prospeknya akan ke industri yang mengontrol suatu proses produksi itu bisa berjalan dengan baik dan inspek. Dan yang terakhir, untuk prospek dari jurusan pendidikan kimia tidak lain adalah menjadi seorang guru, baik di sekolahan atau di bimbel, dan bisa menjadi seorang dosen. Oke teman-teman, jadi sekian ya penjelasan mengenai perbedaan ketiga jurusan yang berhubungan dengan kimia, yaitu jurusan kimia, teknik kimia, dan pendidikan kimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye-bye.